Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswaku khususnya 11 PB. Hari ini kita akan membahas materi pengelolaan kas khususnya tentang buku kas kecil. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara mengisi buku kas kecil dan membuat laporan kas kecil. Untuk contoh soalnya kalian bisa lihat di Classroom atau di YouTube channel saya. Ya, sebelum kita masuk ke dalam tata cara pengisian buku kas kecil, sekedar mengingatkan kembali sesuai dengan materi yang sudah saya share kemarin, bahwa buku kas kecil adalah buku yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat mutasi atau perubahan transaksi yang terkait dengan penerimaan dan pemakaian kas kecil, ya. Buku kas kecil ini biasanya digunakan pada perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem pencatatan dengan menggunakan sistem dana tetap. Nah, kita langsung masuk contohnya. Di sini ada sebuah perusahaan yang bernama Sumberjaya. Dia menyelenggarakan kas kecil dengan sistem dana tetap. Kemudian dia mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kas kecil dalam sebuah buku yang namanya buku kas kecil. Nah, untuk memahami transaksi ini, asumsikan kalian bekerja di perusahaan Sumberjaya sebagai pemegang kas kecilnya, ya, sebagai kasir kas kecil. Di tanggal 1 Desember 1994, kalian menerima uang sebanyak 200.000 dari kas pusat untuk keperluan sehari-hari. Kemudian diketahui bahwa setiap tanggal 10 dan tanggal 25 Desember atau setiap tanggal 10 dan tanggal 25 setiap bulannya kalian menerima transaksi pengisian kembali kas kecil, ya. Kita langsung saja masuk ke contoh tanggal 1 Desember menerima uang sebanyak 200.000. Nah, transaksi tanggal 1 Desember kalian harus catat ke dalam buku kas kecil. Nah, proses pencatatannya seperti ini. Di tanggal 1, kemudian di sini ada kolomnya adalah nomor bukti. Nomor bukti ini saya asumsikan saja, ya, secara berurut, karena di dalam soal tidak ada keterangan dengan nomor bukti berapa, ya, tidak ada nomor bukti berapa. Jadi saya nomor bukti itu hanya asumsi saja dari saya, ya. Nih, di tanggal 1 kalian menerima uang sebesar 200.000 untuk pembentukan dana kas kecil. Maka catat ke dalam kolom penerimaan di dalam buku kas kecil. Nah, di kolom pengeluarannya tidak dicantumkan atau tidak diisi atau diabaikan karena transaksi tanggal 1 hanyalah transaksi penerimaan saja, ya. Kemudian lanjut berikutnya di dalam soal adalah transaksi tanggal 3, dibeli perangko sebesar 10.000 dan materai sebesar 10.000. Perangko dan materai ini masuk kategori suplai kantor, sehingga ketika dimasukkan ke dalam atau dicatat ke dalam buku kas kecil, di dalam buku kas kecil itu masuk ke dalam kategori biaya atau suplai kantor. Kita lihat di sini perangko dan materai, ya. Di sini ada pengeluaran sebesar 20.000. Tadi buat beli perangko 10.000, buat beli materai 10.000, sehingga masuk kategori atau masuk ke dalam kolom pengeluaran. Nah, kolom pengeluaran ini dirinci untuk masuk kategori apa? Kita lihat di sini masuk ke dalam kategori kelompok suplai kantor. Jadi masuk ke dalam rekening yang didebitnya atau akun yang didebitnya adalah masuk ke dalam suplai kantor, ya. Kemudian lanjut berikutnya untuk transaksi tanggal 7 Desember dibayar rekening listrik sebesar 40.000 dan air 20.000, ya. Kita lihat masuk ke sini ke dalam buku kas kecil di tanggal 7 terdapat pembayaran biaya rekening listrik sebesar 40.000 dan rekening air 20.000. Nah, ini masuk ke dalam kolom pengeluaran. Nah, kemudian akun yang didebitnya adalah masuk ke dalam kolom serba-serbi. Kenapa masuk ke dalam kolom serba-serbi? Kolom serba-serbi ini berfungsi untuk mencatat akun-akun yang tidak terdapat dalam 3 kolom ini. Jadi kalau ada transaksi yang nggak tercantum dalam 3 kolom ini, masukkan ke dalam kolom serba-serbi dengan ditulis nama akunnya. Di sini ada nama akunnya, biaya listrik sebesar 40.000 dan biaya airnya sebesar 20.000. Ini untuk transaksi tanggal 7, ya.
Kemudian kita lanjut ke transaksi tanggal 10. Dana petty cash diisi kembali, artinya ada pengisian kembali dana dari kas pusat ke kalian ya, dana diisi kembali ya. Jadi tadi sudah melakukan pengeluaran dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 sudah ada pengeluaran, kemudian di tanggal 10 diisi lagi dana kas kecilnya. Nah, diisi lagi ini tidak disebutkan di dalam soal berapa jumlahnya. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah yang akan diisi kembali dari kas pusat ke kas kecil atau ke pemegang kas kecil, maka kita lihat pengeluarannya terlebih dahulu ya. Kita lihat di sini pengeluaran sebelum tanggal 10 ada di pengeluaran tanggal 3 atau tanggal 2 ya. Tadi saya salah ketik, ini tanggal 3 nih harusnya ya. Tanggal 3. Oke. Ini ada pengeluaran sebesar 80.000. Dari mana? Dari transaksi tanggal 3 ya. Ada perangko dan materai 20.000, ada rekening listrik ya di tanggal 7 dan ada rekening air di tanggal 7. Jumlahnya semua sebesar 80.000. Jadi nilai pengisian kembali yang tanggal 10 tadi, yang soal tanggal 10 nih, yang soal tanggal 10 ini diisi kembali sebesar berapa? Sebesar pengeluaran yang sudah terjadi gitu ya. Sehingga nilainya sebesar 80.000 masuk ke dalam kolom penerimaan. Jadi untuk menentukan berapa yang akan diterima itu kita lihat dari pengeluaran sebelumnya. Ya, ini sebesar nilainya 80.000. Nah, kemudian kolom-kolom yang lain karena itu bukan transaksi pengeluaran tidak dimasukkan ke dalam sini. Ya, tidak ada kolom-kolom pengeluarannya, hanya masuk kolom penerimaan. Ya, saya pikir jelas ya untuk transaksi tanggal 10. Kemudian kita lanjut ke transaksi tanggal berikutnya. Di tanggal 12. Dibayar biaya telegram 15.000 dan biaya iklan pada harian Kompas sebesar 40.000. Ya, biaya telegram 15.000 dan iklan harian Kompas ini 40.000. Telegram tuh apa sih? Telegram tuh adalah alat komunikasi zaman dulu sebelum canggih kayak sekarang. Kalau sekarang ada email, ada HP, ada medsos banyak. Kalau dulu kan HP nggak ada, medsos nggak ada. Jadi untuk berkomunikasi jarak jauhnya menggunakan Telegram. Ini kebetulan soal lama ya, nggak apa-apa ya. Yang penting kita belajar bagaimana sistem pembukuannya. Ya, jadi dibayar biaya telegram sebesar 15.000 dan biaya iklan pada harian Kompas sebesar 40.000. Maka selanjutnya kita masukkan ke dalam buku kas kecil. Seperti ini cara memasukkannya. Tanggal 12 adalah transaksi pembayaran telegram sebesar 15.000 masuk ke dalam kolom pengeluaran. Kemudian bayar biaya iklan harian Kompas masuk ke dalam kolom pengeluaran. Nah, untuk akun yang didebetnya atau rekening yang didebetnya sesuai dengan transaksinya, ada nggak biaya telegram? Oh, ada, ternyata disiapkan kolom biaya telegram, berarti masukkan ke dalam kolom biaya telegram. Nah, kemudian iklan harian Kompas, ada nggak biaya iklan di dalam kolom ini? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada, kita masuk ke dalam kolom serba-serbi dengan nama akunnya adalah biaya iklan sebesar 40.000. Gitu cara memasukkannya ya. Kemudian kita lanjut ke tanggal 15. Di tanggal 15 dana petty cash dianggap terlalu besar, maka Rp50.000 disetor kembali ke kas atau ke kas pusat. Jadi misalkan manajemen atau perusahaan memutuskan bahwa dana kas kecil yang di sistemnya tetap tadi sebesar 200.000 dianggap 200.000 itu dianggap terlalu besar. Ditarik lagi, diambil lagi menurut kantor pusat, ditarik lagi sebesar 50.000. Berarti kamu atau pemegang kas kecil sebagai pemegang kas kecil wajib menyerahkan kembali uang sebesar 50.000 ke kas pusat. Maka sistem pencatatannya dalam pembukuan kas kecil kamu harus pencatatnya demikian nih. Ya, tanggal 15 penyetoran kembali ke kas pusat ya. Jadi ke kantor pusat sebesar 50.000 masuk kategori pengeluaran. Tetapi ini pengeluaran yang tidak terkait biaya ya, hanya dikembalikan. Jadi masukkan ke dalam kolom pengeluaran sebesar 50.000. Kemudian di sini di kolom-kolom yang lain tidak ada akun atau biaya yang didebitnya, tidak ada akun kas pusat, maka masuk ke dalam kolom serba-serbi karena mengembalikan kas ke pusat sebesar 50.000. Ini masuk ke kolom serba-serbi. Ya, jelas ya. Jadi kolom serba-serbi ini digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi atau akun-akun yang tidak tercatat di
kolom-kolom sebelah sini. Ini nggak ada di kolom-kolom sebelah sini, maka masukkan ke dalam kolom serba-serbi ya. Kemudian kita lanjut, transaksi berikutnya adalah transaksi tanggal 18. Dibayar biaya angkut yang dibeli sebesar 25.000 ya. Berarti kita masukkan ke sini biaya angkut tanggal 18. Keterangannya adalah biaya angkut barang, masuk ke dalam kolom pengeluaran ya. Ingat di sini biaya angkutnya adalah biaya angkut barang yang dibeli, transaksinya sesuai dengan soal. Kita lihat ya, di sini adalah biaya angkut barang yang dibeli. Berarti masuk kategori, kalau di dalam sini masuk kategori biaya angkut pembelian. Berarti masukkan ke dalam kolom pengeluaran dan kolom biaya angkut pembelian sebesar 25.000. Kalau sudah masuk ke sini, maka kolom serba-serbi tidak perlu diisi gitu loh. Ya, karena sudah ada nomor nama akunnya di kolom-kolom yang ini ya. Jelas ya. Kemudian kita lanjut lagi untuk transaksi tanggal 22. Dibayar biaya telegram 20.000 ya. Dibayar biaya telegram 20.000, maka masuk ke sini tanggal 22. Biaya telegram dikeluarkan sebesar 20.000 ya untuk biaya telegram, masuk ke dalam kolom biaya telegram. Ingat, kalau sudah masuk ke dalam kolom sini, maka kolom akun serba-serbi tidak perlu diisi ya. Kemudian kita lanjut lagi ke transaksi tanggal 25. Di dana petty cash, dana kas kecil diisi kembali. Ingat, untuk mengisi kembali, karena sistemnya dana tetap, kita lihat jumlahnya sebesar berapa, kita lihat pengeluaran-pengeluaran sebelumnya. Oke, di tanggal 25 kita lihat, di sebelum tanggal 25, transaksi pengeluaran sebelum tanggal 25 itu ada transaksi ini nih. Ada telegram, ada iklan harian Kompas ya. Nah, yang 50.000 ini pengembalian kas ke pusat tidak masuk kategori pengeluaran karena dananya masih ada cuma di kas pusat gitu lah. Jadi ini tidak dimasukkan kategori pengeluaran. Sehingga untuk pengisian kembali lagi yang diperhitungkan hanya yang ini. Telegram 15.000, kemudian harian Kompas 40.000, kemudian biaya angkut 25.000 dan biaya telegram lagi 20.000. Sehingga total yang diisi kembali, yang diisi lagi dananya adalah sebesar 100.000. Sesuai dengan jumlah yang ini ya. Telegram 15.000 ditambah iklan harian Kompas 40.000 adalah 55.000 ya. 55.000 ditambah dengan biaya telegram 25.000 dapatnya 80.000 ya. 80.000 tambah dengan biaya telegram ini 20.000 dapatnya sebesar 100.000 ya. Jadi ini totalnya sebesar pengisian kembali nilai sebesar 100.000 dari pengeluaran yang ada di sini, tidak termasuk yang penyetoran kembali ke kas pusat, tidak diperhitungkan karena ini bukan pengeluaran, hanya dikembalikan dan dananya ada di kas pusat, tidak termasuk pengeluaran ya. Jelas ya, saya pikir ya, kenapa di sini harus 100.000 ya. Kalau sudah jelas, saya lanjut lagi ke transaksi berikutnya yaitu tanggal 26. Dibeli suplai kantor sebesar 25.000 ya. Suplai kantor itu adalah peralatan kantor. Kita lihat di sini masuk kategori pengeluaran. Jadi ada pengeluaran suplai kantor dan akun yang didebetnya atau rekening yang didebetnya adalah suplai kantor sebesar 25.000 ya. Kemudian lanjut ke transaksi berikutnya adalah transaksi tanggal 28. Dibayar untuk pengobatan karyawan yang sakit sebesar 15.000. Nah, biaya pengobatan karyawan yang sakit ini diasumsikan oleh perusahaan Subrye sebagai dikategorikan sebagai biaya rupa-rupa atau biaya lain-lain. Sehingga bisa kita masukkan ke dalam buku kas kecilnya adalah semacam ini. Ya, tanggal 28 ada pengobatan karyawan sebesar 15.000 ya, masuk kategori biaya rupa-rupa. Nah, karena biaya rupa-rupa ini atau biaya lain-lain ini tidak ada di kolom-kolom yang ini, maka masukkan ke dalam kolom serba-serbi ya, masuk ke dalam biaya rupa-rupa dengan akun biaya rupa-rupa ya, nilainya sebesar 15.000. Kemudian yang terakhir, transaksi yang terakhir adalah dibayar biaya angkut barang yang dibeli. Ingat, ini adalah biaya angkut barang yang dibeli ya sebesar 30.000. Kalau nanti transaksinya adalah biaya angkut barang yang dijual atau biaya angkutan barang yang dijual, maka itu tidak masuk ke dalam kolom ini. Karena di sini adalah keterangannya biaya angkut pembelian. Kalau nanti itu keterangannya biaya angkut penjualan berarti tidak masuk ke sini ya. Karena ini kebetulan soalnya adalah biaya angkut barang dibeli,
Maka masuk ke dalam kolom pengeluaran, kemudian masuk ke dalam akun yang didebitnya adalah biaya angkut pembelian sebesar 30.000. Nah, ini transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Desember. Nah, di akhir periodenya tugas kalian sebagai pemegang kas kecil adalah menjumlahkan semua pengeluarannya dan penerimaannya. Ini penerimaannya semua sebesar 380. Pengeluarannya sebesar 300 dengan rincian semacam berikut. Ini ya, 35 dari biaya telegram, 35.000 untuk biaya telegram, 55.000 untuk biaya angkut pembelian, 45.000 untuk suplai kantor, dan yang lain-lainnya atau biaya serba-serbinya adalah sebesar 165.000. Sehingga total rincian kalian pengeluarannya ini balance antara pengeluaran 300.000 dengan akun yang didebit ini sebesar 300.000. Nah, ini jadi balance nih antara yang ini, makanya saya kasih tanda biru sama saya kasih tanda kuning. Itu tandanya berarti pengeluaran kalian balance. Ya. Nah, kemudian nanti kita lihat ada saldo akhirnya. Berapa saldo akhir kas kecil kita? Nah, kita punya saldo penerimaan tadi adalah sebesar 380. Sudah terpakai dengan pengeluarannya sebesar 300.000. Sehingga didapat sebesar 80.000. Ini saldo akhirnya dari mana? Dari penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Nah, ini adalah saldo akhir kas kecil kita. Jadi kalian bertanggung jawab terhadap laporan ini. Berarti kalau ditanya berapa saldo kas kecil awal periode bulan berikutnya, ya ini sebesar 80.000 gitu loh. Ya, jadi bisa ketahuan nilainya. Nah, setelah dari sini kalian bisa membuatkan yang namanya laporan kas kecil. Laporan kas kecil. Kita lihat ya, sesuai dengan di materi Classroom saya sudah buat laporan kas kecilnya seperti ini. Nah, ini dia. Tadi saldo kas kecil per 1 Desember 94, artinya saldo awal periodenya adalah 200.000. Kemudian terjadi penerimaan. Dari mana ini 180.000? Kita lihat dari kas kecil yang tadi. Nih, dari yang sini. Nih penerimaannya kan ada ini 80 sama 100. Sehingga didapat saldo jumlah penerimaannya selama bulan Desember adalah 180.000 ya. Kemudian 200 ditambah 180.000 dapatnya 380.000. Selanjutnya dikurangi dengan pengeluaran kas kecil. Pengeluaran kas kecil yang terjadi selama bulan Desember dari mana nih 300.000? Dari tadi yang kalian buat buku kas kecilnya. Nih nilai pengeluarannya sebesar 300.000. Sehingga kalau ditanya atau dimintakan laporan saldo kas kecil akhir periodenya ini. Ini adalah saldo kas kecil akhir periode Desember akhir Desember 1994. Nah, nilai 80.000 ini juga akan menjadi saldo awal bulan berikutnya, yaitu kapan? Saldo awal 1 Januari 1995. Ya, mungkin itu yang saya bisa sampaikan tentang buku kas kecil dan laporan kas kecil. Semoga penjelasan saya ini bisa ada manfaatnya buat kalian. Ya. Untuk lebih jelasnya bisa kalian ulang lagi pembahasan video ini. Kalau masih kurang mengerti juga bisa langsung tanyakan ke saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.